Hello guys, berjumpa lagi bersama saya ya di BLTG tentang tutorial belajar mobil. Kali ini guys, saya lagi di jalan ini, jalan sepi, jalan raya, tapi sepi, gak ada mobil karena ini jalannya sangat sepi. Bagus untuk kita belajar mobil. Kali ini saya akan mengajari pemula belajar mobil. Tapi sih sudah ada tahap dasarnya di latihan di lapang bola. Saatnya latihan di jalan raya, jalan besar. Ini untuk mengenali jalan raya, biar tahu mana posisi jalan, kiri sama kanannya. Biar nanti pas kita masuk di jalan raya yang banyak mobil motor, biar bisa mengepasi jalan. Tapi ini masih kita tahap di jalan besar guys. Ini jalannya besar karena enak untuk belajar mobil, jadi biar bisa untuk mengepas kemudi setirnya, menyetirnya. Karena kalau masih pemula itu setirnya masih oleng-oleng guys, ke kanan ke kiri. Jadi itulah kita perlu jalan yang lebar. Kalau dia udah terbiasa, sudah bisa melatih setir yang benar, cara membelokkannya, juga cara mengepasi jalan, posisi mobilnya di mana. Oke guys, saatnya kita lanjut ke videonya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, juga ditekan loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Juga di share guys ke teman-teman biar video ini makin berkembang. Saatnya kita lanjut ke videonya. Pertama-tama guys, ini kita setel nih ke tempat duduknya biar enak bagaimana duduk. Kalau udah pas cara duduknya, udah enak, selanjutnya kita setel ke spionnya. Cara setel spionnya itu dilihat bagaimana. Udah, kalau sudah pas, sudah cukup lah, kembalikan di tengah. Karena kenapa guys, kita tuh perlu lihat spion juga. Kalau sudah enak lihat spionnya, sudah pas, baru kita lanjut ke kontak mobilnya. Saatnya dihidupkan mobilnya. Oke, hidupkan mobilnya, kontakkan. Oke, kalau mesinnya hidup, latih gasnya, jangan sampai ntar masuk gigi mobilnya melompat. Kalau sudah bisa di 1,5 guys, baru kita masukkan giginya. Ya, kita masukkan gigi satu, masuk gigi satu itu ke arah kiri, samping kiri, langsung naikkan ke atas. Kalau sudah, lepas rem tangan. Lepas rem tangan. Oke, ke sini. Belok gini. Injak terus. Ini masih itu, injak koplingnya. Masuk gigi 2. Tinggal tekan di sini. Oke. Injak gasnya. Setirnya ke sini. Beginilah guys kalau pemula guys. Kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan guys. Inilah gunanya kita melatih di jalan besar. Kalau jalan kecil guys, takut nyemplung guys. Tapi kalau udah bisa melatih setir yang benar, udah enak kan, itu udah bisa membelok kiri kanan, baru guys ke jalan kecil.
Ini udah gigi 2 guys. Nah, itu ada fase tengah. Lihat itu kan ada garis putih. Nah, itu garis putih itu dilihat spion. Kalau dia nggak keluar garis putih aman. Kalau dia keluar dari garis putih harus diputar setirnya ke kiri. Ini kan enak, ini ada garis putih kiri kanan. Nah, lihatlah garis putih itu pokok. Ke kanan lah keluar garis putih, banting setirnya sedikit. Nah, di kirinya begitu juga tuh. Ini beginilah guys kalau pemula belajar mobil. Hati-hati ini ke sini ya. Lihat tuh garis putih kiri kanan, fokusnya. Fokus garis putih. Nah, pokoknya kalau kita aman di garis putih nggak bakal apa-apa. Ingat guys, kalau panik dia lepas gasnya. Nah, teruslah begitu. Putar sedikit. Banting sedikit. Ke kiri ke kanan. Banting. Putar arah ke kanan setirnya. Kalau mobilnya udah merasa di tengah, pokoknya patokan ini di garis putih. Enak guys kalau kita belajar dia ada garis putih itu. Ini kan model tikungan. Gasnya dilepas. Di sedikit. Injak sedikit. Injak. Tadi terlalu deras. Itu pokoknya bolehlah pokok kiri kanan tuh. Jangan sampai oleng. Nah, ini yang mana nih ada garis putih. Tuh banting kanan. Nah, ini kan kita bertatap sama mobil guys. Kalau jalan lebar guys masih enak guys. Kalau mau masuk gigi 3 seperti biasa diinjak koplingnya, tapi sini jangan dulu karena ini posisinya di tikungan, berbahaya. Megang setir jangan gelap banyak. Ntar guys, kalau kita udah terasa lama ini menjalankan mobil, ada guys rasanya bisa menyetir. Kalau kita belum berani masuk gigi 3 guys, biarin aja di gigi 2, nggak apa-apa guys, karena kan kecepatannya cuma di kilometer 20. Lihatlah pokok itu. Mungkin kira mobil ada terasa nak. Ini nyaman kan ya? Ya pokok ada lihat pokok fokus inilah, fokus sebelah ini tak apa-apa. Pokok jangan sampai dia keluar garis putih tak apa-apa. Itulah dia fokus pokok. Itulah terlalu jauh tu. Ya rasanya. Pokok jangan garis putih tu jangan terlalu dia tak keluar, jangan terlalu ke dalam juga. Ke dalam. Itulah jadi kita harus pandai kiri kanan. Senai. Tikungan ini berbahaya.
Kalau ditikung gini dilepas gasnya, dilepas. Kaki direm biar aman, tapi jangan diinjak remnya. Pokoknya kakinya direm. Kalau ada mobil masuk. Inilah gunanya guys. Jadi guys, kalau kita panik, rem yang kita injak guys, bukan gasnya. Begitulah prinsip saya guys kalau belajar mobil. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan guys. Nah, setelah ini baru di gas lagi kakinya. Tiga kan. Nah, nak masuk gigi 3. Kalau mau masuk gigi 3 boleh itu guys, karena ini posisi turun tegil. Seperti biasa diinjak koplingnya. Nah, itu guys, udah ada kemajuan. Udah bisa masukkan gigi 3. Ini gasnya dilepas. Dilepas. Posisi kaki direm karena ini posisinya turun tegil. Mobilnya agak laju nih. Ini udah naik di modi 30 km per jam guys. Karena kalau pemula itu guys, kalau udah lebih 30 berbahaya. Cukup di 20 atau 30, jangan sampai naik di 40 guys. Karena ini baru tahap pengenalan jalan kan. Karena masih oleng-oleng seperti orang mabok, kiri kanan. Kenapa? Jadi gak boleh deras karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan guys. Kan ini jalan raya, tapi kita harus berani guys di jalan raya. Kalau kita nggak ada modal berani, susah guys. Kalau mau bisa belajar mobil. Ini kalau ada motor, nah sedikit. Nampak sekali, lihat ya belakang. Nah, masuk gigi 3 tuh. Tekan nih. Beginilah guys. Kalau pemula masuk gigi 3 pasti oleng. Setirnya bakalan ke kanan atau ke kiri guys. Nggak tahu kenapa, biar saya dulu seperti itu juga. Tapi sih lama-lama bakal terbiasa. Itu biar di mana-mana itu. Kalau pemula pasti pas masuknya gigi, setirnya pasti oleng. Nggak tahu itu. Mungkin akibat masih grogi kah? Nggak tahu juga guys. Biar saya dulu. Tapi kalau kalian masukkan gigi nggak oleng lagi, tetap fokus di satu tujuan, itu berarti kalian udah nggak lama lagi udah bisa menguasai mobil. Ini guys, kita ini jalan sepi nih, tapi jalannya lebar. Ini jalan penghubung ke Tanjung Tinggi, ini jalan wisata guys. Nah, kalau di tikungan, kalau kurang yakin jangan digas. Kalau yakin nggak apa-apa digas. Degas saja, degas. Nah, itu terlalu tepi, itu menginjak bekas batang pohon itu. Nah, bisa dirasakan kalau kita udah ke tepi, rasa mobil itu nggak enak, bakal mantul-mantul karena di tepi itu kan banyak sampah guys. Ini kan maklum jalannya jalan di hutan ini di kebun-kebun sawit, nggak ada rumah orang ini. Nah, ini tikungan ini nggak kelihatan mobil dari depan. Jadi
Kalau belum yakin, usahakanlah sesenai-senai mungkin atau pelan-pelan, perlahan-lahan. Tapi jangan terlalu pelan juga. Itu ke tengah, ke tengah. Tarik ke tepi, ke tepi. Lihat tuh setirnya. Nah, lihat. Nah, ada mobil. Apa? Nah, Banyak ular. mana ular? Tadi anak dia tengok. Nak masuk gigi 4 tak apa tu. Kuang. Tati tapi dia setir atau dia fokuskan, jangan bergerak. Dia kibit fokus, tangan tu saya bergerak mendapat. Ada mobil. Jangan masukkan gigi, berbahaya kalau pemula. Takut mobilnya oleng, bisa menabrak orang. Biar lagi ketiga dulu. Karena ini dia udah di tikungan. Biasanya guys, saya itu belajar paling lama 3 hari baru bisa menyetir sendiri, nggak perlu didampingi para senior. Aku nampak saya tadi. Ini santai guys, kecepatan di 10 ini guys, cuman karena dia belum berani di tikungan. Digas saja, dia agak tegil. Tapi agak ke tengah tu bahaya. Tepi sikit. Ini kan belok. Belok. Dari sini lah mulai banting setir. Sikit. Sikit. Ada kembalikan sikit gitu. Ada rasa dia lama-lama. Santai, ada rasa sikit. Itulah fokus itu lurus. Tak apa-apa itu. Dekat takut aku mobil ni rasanya. Cuba lah lanjut terus sikit lah, naik gas lah. Panas. Dia tikung begini. Dia tikung. Inilah guys pengenalan jalan guys, karena kalau pemula ini guys, jalan itu terasa sempit. Kalau kita udah bisa, baru jalan itu terasa lebar guys. Jalan ini jalan udah selebar-lebarnya guys. Nih, ini jalannya lebar ini. Ada dia pun rasa nyaman, mau mobil ada rasa nyaman lah ndak gak grogi. Main setir lah nyaman. Ada perubahan dia. Gitulah terus. Itu kan udah mencapai di kilometer 40 km per jam guys. Berarti ada kemajuan. Karena ini setirnya nggak saya pegang lagi, tadi masih dipegang-pegang. Ini sudah bisa dia mengatur setirnya. Tapi sih ini karena belum ada mobil guys. Kalau bertemu mobil itu yang bikin panik guys. Karena takut rasanya itu mobilnya sangat dekat.
Kalau kita bagi pemula, kalau nggak percaya coba aja sendiri guys bagi pemula. Kalau degas saja, gas lah. Tapi posisi dilihat. Tengah tikung, jangan sampai lalu garis putih mendapat ke tepi. Degas lah. Ke tepi. Itulah ke tepian benar. Dia rasa. Degas lah. Kita itu guys kalau belajar mobil, kalau kita udah modal yakin, yang paling cepat itu belajar di tempat ramai guys. Ini untuk melatih setir guys, tahap di jalan raya nih. Kemarin kan di lapangan bola cuman muter-muter untuk menghilangkan grogi. Ini di jalan besar bertemu sama mobil. Degas. Itulah fokus di situ lah. Setir fokus. Belok ke kiri sikit. Fokus gas ke kiri lagi, ke kiri. Sikit. Banting ke kanan lagi. Ke kiri. Pokok sikit, senai perlahan-lahan. Kan lah pandai itu. Ditikung main setir. Fiktif kami ya. Itulah harus dilawan rasa takut. Keringat tambah. Tapi guys, kalau kita udah enakan pemobil itu terasa kecanduan guys, pengen di mobil terus. Kalau nggak percaya, coba aja. Karena saya udah mengalami dulu. Setiap hari pengen di mobil. Rasanya perjalanan biar jauh terasa dekat. Biar malam tuh nggak ada ngantuk. Ini sudah ada kemajuan guys. Ini udah di gigi 3, tapi dia belum berani masuk gigi 4. Tapi tadi sudah pernah gigi 4, tapi nggak lama guys. Ini kan ada jalan terus lurus, ntar dimasuk gigi 4, tapi kecepatan mobil udah di kilometer 40. Kalau ini memang di gigi 3. Ini kan lurus. Ada apa-apa kemudian nak dijejak gas sikit. Biar darah sikit. Ini kan aman. Mobil tak ada. Banting ke kanan sikit. Sikit aja. Satu terlalu banyak. Pokoknya sekitar 5 meteran itu dari tikungan. Mulai dibanting setir sikit-sikit. Sedikit sampai sedikit. Jangan banting setirnya pas di tikungan guys. Nggak bisa itu. Karena posisi mobil lagi lurus, dia bisa ke tengah guys. Jadi sebelum jalan menikung udah kita banting setirnya. Jadi pas dimasuk tikungan, jalan mobilnya udah berbelok. Ini coba darah sedikit tak apa. Kan kelihatan jalan. Itu ya ada kata jam tikungannya. Gitulah. Degas. Amun dia terasa mobil tolong layau rasa putar belak sikit. Amun terasa lah ke tengah, putar sikit ke kiri. Terasa ke tepi, putar belak ke kanan. Pokok dia pun kiri, tepi, kanan, ke tengah. Amun ngeliat ke sebelah ini, aku lagi ke tepi aja mana. Sebelah ini enggak. Nak ke tepi, emang sebelah ini ngeliat.
Acara setir belum dapat kita nahan setir. Agak ngikut setir, ngikut tangan kemana badan kita bergerak ngikut lagi ya. Belum dapat nahan setir. Ketepin itu. Ambil tengah sikit. Dar sedikit ini ada mobil aja. Nah, jadi kan biar kalau tidak ketemu mobil di depan kan. Nah, di tikungan berani deras lah, tidak berani direm. Dia lepas saja gas, usah direm. Dia lepas gas jangan direm. Jadi biar mobilnya itu enggak bagaimana guys, enggak merangguk-rangguk atau angguk-angguk guys, anjut-anjutan dia guys. Enggak enak lah pokoknya guys. Jadi kan kalau kalian di tikungan, kalau mobil tersadar, dilepas saja remnya, dilepas gasnya, kaki direm, tapi jangan direm guys. Kalau udah memungkinkan, kalau mau direm ya direm. Coba parkir, kaki direm, di kopling, injak, rem, pinggirkan mobil sedikit, tepi, lagi, banting ke kanan, kembalikan, oke, dinetralkan dulu, itunya di rem tangannya. Baru dinetralkan di tengah, tarik ke tengah gini. Nah, ini kan gigi 3, tinggal di coba turunkan. Sudah dirasakan, lepas santai-santai, perlahan-perlahan, biar yakin itu giginya nggak ada lagi, udah dinetral. Ini posisinya sudah berhenti guys, sudah bisa dia berhentikan mobil, sudah bisa menepikan mobil. Kalau tadi masih dipegangin setirnya, sekarang ini kita posisi di turun tegil nih guys. Kalau kita di posisi di turun tegil guys, nah kalau mau jalankan mobil lagi seperti biasa, tinggal diinjak koplingnya, pull, dimasukkan gigi 1. Setelah itu dilepaskan rem tangannya. Setelah itu diinjak rem kakinya. Setelah rem kakinya diinjak, perlahan-lahan dilepas koplingnya. Biar gasnya nggak perlu diinjak, karena ini posisi turun tegil, udah pasti berjalan. Ya, coba. Masukkan gigi 1. Koplingnya udah ditekan pull. Udah. Masukkan gigi 1. Rem tangan dilepas. Rem tangan dilepas. Injak rem kakinya. Gasnya biar nggak diinjak. Kaki fokus di rem kaki. Lepas koplingnya. Masuk ke badan jalan. Digas. Nah itu guys, kita itu kalau mobilnya masih angguk-angguk, berarti kita itu belum bisa dengan sepenuhnya memainkan kopling. Nah, masuk aja gigi 2. Biar dia nggak berangguk-rangguk guys. Nah, kopling dilepas ya. Pasal di mana lagi. Nah, lah posisi ini diinjak gas. Injak gas. Kalau turun. Oh, udah ada gitu. Lepas, tarik kopling. Nah, injak. Oh, di netral guys ternyata guys.
Terus naik tegil nih. Jangan dilepas, ntar terkundur. Begitulah guys, kalau pemula pasti ada kecolongan. Biar saya juga begitu. Jadi itulah gunanya melatihnya di jalan sepi. Nah, masuk gigi dua. Nggak masuk ah. Ya, lepas, tekan. Lah. Nah, itulah akibat panik guys tuh. Itu bebas kepanikan. Santai. Karena diklaksonin dari mobil belakang, panik guys. Ah, itulah guys. Gunanya tuh melatih di jalan sepi. Kalau langsung di jalan ramai sangat berbahaya. Karena panik itulah bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan guys. Terkejut. Kalau kita panik itu nggak bisa berbuat apa-apa guys. Diklakson dari mobil udah panik. Lihat di belakang, Nah, masuk sedikit. Nah, Pas kita. ini sedikit. Lah, mancing sedikit. Oke. Rem tangannya. Oke guys. Netralkan di tengah. Nah ini. Ini kan di gigi 2 tadi kan. Nah, tinggal digeser ke kiri. Masuk tengah tuh. Lah selesai. Dilepas koplingnya. Sudah? Sudah. Oke guys, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Karena ini sudah cukup dulu. Karena ini udah memasuki jalan raya. Belum berani katanya. Jadi kita cukup sini dulu, ntar kita lanjut lagi. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.